Halo, selamat berjumpa kembali dalam acara Kesehatan Jiwa. Pada kesempatan ini, saya Dr. Jamie Gunawan, psikiater dari Jakarta, ingin membicarakan tentang gangguan kepribadian ambang. Untuk menjelaskan tentang gangguan kepribadian ini, maka saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kepribadian itu. Kita tahu bahwa setiap individu manusia atau setiap orang senantiasa mendapatkan stimulus atau rangsangan dari luar dan dari dalam. Yang dari luar, rangsangan atau stimulus itu melalui panca indera. Ada 5 panca indera yang menangkap pesan-pesan dari luar. Dan diri orang tersebut akan memberikan berbagai reaksi tergantung dari stimulus yang masuk. Di samping itu ada pula stimulus-stimulus yang datang dari dalam dirinya, dari pikiran dan perasaannya. Dan dengan adanya stimulus itu, ia akan bereaksi juga. Dan semua reaksi itu bila mana digabungkan dengan reaksi-reaksi atau ciri-ciri atau traits yang disebabkan atau karena rangsangan dari luar, bila mana dikumpulkan oleh para ahli, maka mereka akan mengelompokkan ciri-ciri tersebut sehingga menjadi pola-pola kepribadian atau traits of personality atau pattern of personality. Jadi dari traits digabung-gabungkan, dikumpulkan, dikelompokkan sehingga terciptalah pattern of personality. Artinya pola kepribadian. Ada berbagai-bagai pola kepribadian yang tercipta, misalnya kepribadian paranoid, kepribadian schizoid, kepribadian antisosial, kepribadian borderline yang akan kita bicarakan nanti, kepribadian histrionik, kepribadian narsisistik, kepribadian dependent, kepribadian obsesif kompulsif, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membicarakan tentang satu jenis kepribadian yang disebut kepribadian ambang. Dan ini merupakan salah satu gangguan kepribadian dari yang saya sebutkan tadi. Kepribadian ambang ini disifati antara lain oleh hal-hal sebagai berikut. Biasanya disebut sebagai emotionally unstable personality disorder. Jadi gangguan kepribadian ambang ini dikenal sebagai emotionally unstable personality disorder. Adalah gangguan kepribadian yang disifati atau karakteris oleh adanya pola kepribadian di mana hubungan interpersonal dari orang tersebut tak stabil yang sudah berlangsung lama.
ada distorsi citra diri atau sense of self atau self image. Oleh karena itu, dengan adanya shift daripada citra diri ini, maka kadang-kadang orang tersebut membenci dirinya sendiri. Dan hal yang lain bahwa kepribadian ini punya reaksi emosional yang keras atau yang kuat. Dalam manifestasinya dari hal-hal yang tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa emosi yang tidak stabil dari orang tersebut sulit mengontrol rasa amarah, biasanya melukai diri, interpersonal relationship yang terganggu, citra dirinya tak stabil, dan orangnya impulsif. Artinya bila mana ada dia menjadi irritable, maka dia akan melabrak dulu baru memikirkan akibatnya belakangan. Yang bersangkutan merasa hampa hidupnya di dunia karena hubungan interpersonal yang kurang baik, maka ia merasa seakan-akan ia tidak mempunyai teman. Ia di dalam kesendirian yang menyebabkan timbulnya perasaan hampa hidup di dunia ini. Ada beberapa hal pula yang ingin aku kemukakan, yaitu bahwa ia takut, orang ini takut ditinggalkan atau ditinggal sendiri. Hubungan interpersonal yang tidak stabil yang sudah disebutkan, citra diri atau self image yang tak jelas, dan berpindah atau shift. Juga adanya self-destructive behavior, self-harm, dan extreme emotional swings. Jadi ada emosi yang berayun-ayun. Chronic feelings of emptiness. Yang sudah disebutkan tadi bahwa oleh karena hubungan interpersonal yang kurang bagus, sehingga ia merasa di dalam kesendirian. Jadi timbul perasaan seperti hidup hampa di dunia ini. Di samping itu ia bisa marah, yang biasa disebut sebagai explosive anger. Jadi ada cetusan kemarahan besar yang terjadi. Dan ia sering merasa curiga, dan kadang-kadang karena curiga itu tidak sesuai dengan realitas, maka seakan-akan ia tak mampu lagi untuk mentes realitas. Dan kita tahu realitas itu adalah segala sesuatu yang secara psikologis atau pengalaman hidup sudah diterima oleh kebanyakan individu di dalam masyarakat. Ada beberapa catatan lagi daripada gangguan kepribadian ambang ini atau yang biasa disebut borderline personality disorder. Biasanya bisa terjadi komplikasi suicide atau bunuh diri. Onset atau awitan biasanya terjadi pada dewasa muda. Penyebabnya tak jelas, namun sebagai faktor risiko dapat dilihat daripada
riwayat hidup keluarga, trauma atau abuse, misalnya child abuse. Penanganannya biasanya dengan terapi perilaku, behavior therapy, dan prognosis atau ramalan perjalanan penyakit, yaitu adanya kemajuan over time, artinya dari waktu ke waktu ada kemajuan. Dan dahulu biasanya gangguan kepribadian ambang ini dikelompokkan di antara neurosis dan psikosis. Oleh sebab itu disebut border. Nah, kalau border ini biasanya kita juga berpikiran bahwa sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan. Saya agak lupa, tapi ada satu lagu yang berjudul South of the Border, Down Mexico Way, di mana mungkin pengertiannya bahwa ada percintaan dari dua orang yang kemudian terjadi perpisahan di border atau perbatasan jalan ke Meksiko. Mungkin kita di Indonesia punya lagu juga, seperti misalnya Aku Berpisah di Teras San Carlos. Anggaplah teras itu sebagai border, di mana setelah dirawat orang tersebut atau individu tersebut merasa sangat berterima kasih kepada perawat yang merawatnya selama dia sakit, dan dia sangat berterima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Sehingga dengan berhati di border, yaitu yang kita anggap border, di Teras San Carlos, mereka harus, atau orang itu harus meninggalkan rumah sakit karena sudah sembuh. Itulah kira-kira yang dapat kami atau saya berikan pada hari ini. Semoga gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder ini dapat dimengerti, karena pada saat sekarang ini di tempat kita dan juga di luar negeri, diagnosis ini sudah sering digunakan. Dan harus diingat bahwa menurut seorang ahli, yaitu Dr. Nurmiati Amir, dalam ceramahnya atau dalam tulisannya mengatakan bahwa ada kurang lebih 21,6% daripada gangguan bipolar itu komorbidnya adalah gangguan kepribadian ambang. Terima kasih. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan bisa berguna. Dan sebagai akhir kata, saya ingin mengulangi moto bahwa tak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa.
There is no way for a healthy individual without mental health. Terima kasih. Salam hormat.